Irak versus Indonesia, Garuda waspadai postur singa Mesopotamia. Tanpa istirahat, 5 pemain langsung gabung latihan timnas Indonesia di Irak. Jam kick-off Indonesia versus Irak, tayang live di TV mana? Fakhri Husaini minta publik tidak memuji berlebihan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Media Irak secara teori timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina itu lawan muda. Elkan Bagot menilai Irak punya kemampuan fisik. Hal ini bakal menjadi ujian untuk timnas Indonesia saat berduel dengan para pemain singa Mesopotamia. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada laga perdana grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Irak, Kamis malam waktu setempat. Pasukan Sintayong berkekuatan 25 pemain untuk menghadapi laga ini. Salah satu pemain yang ikut dalam lawatan ke Irak adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot bersama 4 pemain lainnya yaitu Sandy Walsh, Nadeo Argawinata, Pratama Arhan, dan Adam Alis tiba belakangan setelah pemain lain. Hal ini karena para pemain tersebut harus membela klub mereka masing-masing terlebih dulu. Bagot mewaspadai kemampuan fisik dan postur yang sangat baik yang dimiliki oleh para pemain Irak. Singa Mesopotamia memang punya para pemain dengan tinggi menjulang. 3 penyerang Irak yaitu Aiman Hussein Mohanad Ali dan Ali Al-Hamadi punya tinggi di atas 180 cm. Bagot yang bertinggi 194 cm bakal menghadapi lawan yang hampir sepadan dalam duel-duel bola atas. Punya fisik dan postur tubuh yang baik, akan sangat menantang bagi kami, kita harus menghadapinya, kita lihat saja nanti, ujar Elkan dikutip dari situs PSSI. Penggawa timnas Indonesia mulai lengkap dengan kehadiran 5 pemain yang bergabung dengan skuad di Basra, Irak. Adalah Elkan Bagot, Sandy Walsh, Nado Argawinata, Pratama Arhan, dan Adam Alis bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang telah lebih dahulu tiba di Irak. Elkan Bagot CS pun langsung mengikuti latihan fisik bersama pemain lainnya. Dia mengakui tak masalah dengan perjalanan cukup jauh dari Inggris ke Irak. Elkan bahkan mengikuti semua rutinitas latihan yang dipimpin oleh Sintayong ini tanpa kurang apapun. Menurutnya dia harus segera melakukan adaptasi mengingat tim akan menghadapi Irak di Stadion Basra, Kamis malam besok. Tadi saya dan teman-teman menjalani beberapa taktikal dan materi lain dalam latihan tadi. Cukup ringan. Saya mencoba untuk menyesuaikan latihan dengan cuaca dan lapangan yang berbeda. Ya, latihan yang bagus. Semua pemain semakin kompak dan berlatih keras, kata Elkan. Jadwal pertandingan dan jam kick-off laga timnas Indonesia melawan Irak. Indonesia akan berjumpa Irak pada matchday pertama grup H kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak akan menjadi tuan rumah bagi timnas Indonesia pada matchday pertama grup H. Duel Indonesia dan Irak akan dimainkan pada Kamis malam di Basra Sport City Stadium. Irak dihadapkan pada beberapa situasi sulit jelang melawan Indonesia. Zidane Iqbal dan Danilo Al-Saad urung membela Irak karena cedera. Mereka tidak dilepas oleh timnya. Namun, Irak diprediksi masih cukup tangguh. Pelatih Jesus Casas tetap punya materi pemain yang kompetitif. Dari 25 pemain yang dipanggil Jesus Casas, ada 9 pemain yang kini merumput di Eropa. Salah satunya adalah bek tangguh Hussein Ali. Pertandingan tersebut hampir bersamaan dengan ajang Piala Dunia U17, hanya beda jam kick-off pada pukul 21.45 WIB dan disiarkan langsung oleh RCTI. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo bersama Local Organizer Officer LOC Piala Dunia U17 2023 mendatangkan mantan pelatih Timnas Indonesia U16, Fakhri Husaini, ke Media Center Piala Dunia U17 2023 di Surabaya pada Selasa 14 November 2023. Fakhri Husaini, yang kini menjadi Direktur Teknik Deltras Football Club, mengungkapkan pemikirannya terhadap Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 hingga pro dan kontra terkait pemain naturalisasi. Soal pemain naturalisasi yang mulai menjamur baik di Timnas senior dan level usia, Fakhri menyoroti sanjungan kebablasan yang diberikan publik. Pesan saya tidak perlu berlebihan memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi, sebab tanpa disadari pujian yang berlebihan ini bisa menyakiti pemain lokal, ujar Fakhri Husaini. Ini sepak bola ada 11 pemain. Perlu hati-hati. Siapa yang memulai menimbulkan perpecahan ini, saya tidak tahu. Namun ketika pujian berlebihan kepada pemain naturalisasi seolah-olah keberhasilan tim karena mereka, jelas Fakhri Husaini.
Jelang pertandingan Timnas Irak versus Timnas Indonesia tengah pekan ini, media Irak menyebut bahwa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan grup yang mudah secara teori. Dan baru-baru ini, media Irak, Win-Win, menyebut bahwa grup F secara teori merupakan grup mudah bagi Timnas Irak. Karena itu mereka pada singa Mesopotamia bisa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah hasil drawing yang mudah bagi singa Mesopotamia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Win-Win. Melansir dari Win-Win, Irak sudah pernah bertemu dengan Vietnam dan juga Timnas Indonesia. Sementara itu, melawan Filipina akan menjadi pertemuan pertama kedua negara. Melawan Vietnam, Irak sudah pernah 4 kali bertemu. 3 kemenangan berhasil mereka dapatkan, sementara Vietnam hanya mampu sekali menahan imbang Irak. Irak versus Indonesia sendiri juga bukan kali pertama bertemu. Sebelumnya, The Mesopotamian Lions sudah 6 kali bertemu tim Garuda. 5 kemenangan berhasil didapatkan, sementara 1 laga berakhir imbang. Gelandang serang Timnas U7 bekas Indonesia, Jidabin nyatakan ambisinya di Piala Dunia U17 2023 usai berhasil menahan imbang Ekuador dan Panama di 2 laga berturut-turut. Seperti yang diketahui hingga saat ini skuad Garuda Asia telah mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan imbangnya, di mana kedua laga tersebut berakhir dengan skor sama 1-1. Dengan perolehan 2 poin tersebut, Timnas U17 Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara grup A Piala Dunia U17. Sementara laga ke depan, Iqbal Gwijang Gede Kakah dijadwalkan akan menghadapi Maroko yang saat ini berada di peringkat atasnya dengan koleksi 3 poin berkat kemenangan atas Panama. Meski harus diakui Maroko bukanlah tim yang mudah, Jidabin tetap optimis timnya mampu meraih hasil positif. Tak tanggung-tanggung, pemain keturunan Indonesia dan Korea Selatan itu juga menginginkan Garuda Asia terus melaju ke babak selanjutnya. Persiapannya kami menargetkan untuk lolos ke babak selanjutnya 16 besar, buka Jidabin.